Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat BK milenial semua? Alhamdulillah kemarin banyak yang diterima ya di SNBP, SNPT, SPAN PTKIN. Ya, semoga semua menjadi mahasiswa-mahasiswi yang pertama beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas tetapi tidak menyimpang. Karena terkadang orang cerdas itu pemikirannya bisa menyimpang. Ya, mohon maaf saya tidak ingin terlalu menjurus membahas apa yang sedang viral saat ini ya, tentang Al-Zaitun, karena di situ juga masih belum terbuka semua fakta karena masih proses ya. Jadi saya tidak berani membahas ke arah situ. Hanya saja yang perlu Anda tekankan sebagai mahasiswa, mahasiswi, cobalah gunakan akal sehat, semuanya untuk kemajuan. Pertama, kemajuan pribadi terlebih dahulu, menjadi seorang pribadi yang mandiri, yang mempunyai kemampuan keuangan, kecerdasan finansial yang baik. Nah, itu coba diupayakan ya, bagaimana agar bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang tua. Ya, seperti itu. Jadi memang di kampus itu banyak ya pemikiran-pemikiran yang akhirnya menyimpang. Orang-orang cerdas tapi mungkin karena dangkal tadi yang saya sebutkan pertama, keimanan dan ketakwaannya itu akhirnya justru mudah untuk digiring ke arah tertentu. Seperti zaman saya dulu waktu jadi mahasiswa ya begitu. Ada dari kelompok A mengajak, ayo ngaji. Ada dari kelompok B, ayo ngaji. Ya, kemudian ternyata kelompok A, kelompok B saling menjelek-jelekan. Nah itu yang saya sebutkan kelompok A, kelompok B itu sudah ada yang dihapuskan ya. Dari pemerintah itu sudah melarang, menganggap itu sebagai pergerakan yang sesat ya. Saat itu sudah selesai itu. Ya, ya kalau melihat kondisi saat ini memang begitu luar biasa ya, kebesaran Allah, keagungan Allah dalam membuka, dalam mengungkap hal-hal yang sifatnya rahasia. Ini masih ya hangat-hangat semua ya, sudah ada yang mulai dilupakan ya. Mungkin saat itu kasusnya polisi yang tembak polisi itu yang sudah dijatuhi vonis hukuman mati ya, itu namanya kan hampir sama dengan saya. Akhirnya saya ikut viral saat itu ya. Itu ternyata juga Allah membongkar semuanya ya. Kemudian ada lagi yang di bidang keuangan, bidang perpajakan ya. Ada anak muda yang menganiaya anaknya seorang tokoh dari GP Ansor apa itu ya. Itu karena suka flexing dia. Flexing tapi itu bukan orang yang mandiri dia. Dia itu hanya menikmati harta kekayaan orang tuanya. Yang ternyata akhirnya Allah buka juga harta itu dari mana, ada unsur pidananya apa enggak. Jadi akhir-akhir ini begitu banyak yang dibuka oleh Allah ya. Ada lagi seorang jenderal polisi lagi punya BB ya, barang bukti, kemudian itu dijual ya. Mungkin itu sudah sering terjadi, tapi ini karena memang Allah sedang saatnya membuka hal-hal yang sifatnya rahasia itu ya. Kemudian akhirnya terbuka namanya lupa itu ya siapa,
Ya ingat sih, tapi tidak enak lah nyebutkan nama. Pasti Anda tahu kasus-kasus seperti itu ya. Ada jenderal polisi jual sabu yang merupakan barang bukti, nah itu kan terungkap juga. Kemudian apalagi, pokoknya ini zaman memang zaman akhir ya. Banyak orang-orang pintar yang ijazahnya sampai S2, sampai S3 ya, sampai profesor. Kemudian di militer juga sampai pangkat jenderal bintang 2 ya. Mungkin bintang 3. Semuanya jadi bintang 7 sekarang ya, pusing. Ya, jadi diungkap semuanya. Ini ada jenderal lagi, bukan jenderal apa? Katanya itu profesor filsafat intelijen pertama di dunia. Ya, saya tidak sebut namanya lagi nih, tidak enak ya. Itu katanya Bang Kumis, itu yang membackingi Al Zaitun katanya. Saya sendiri tidak tahu ya. Ada juga Mr. M, itu juga membackingi. Itu kan semua jenderal. Ya, itu ternyata yang dibackingi katanya N11. Nah, N11 itu yang sebetulnya itu bangunannya luas sekali, 1250 hektar atau berapa itu ya, yang sekarang sedang ramai sekali kasusnya. Ini juga Allah sedang ingin membongkar kesesatan ya. Mungkin di situ ada unsur kesesatan, ada unsur pidana. Katanya ada rekening sejumlah 56 atas nama itu ya, manusia milenium. Dulu ada film manusia milenium ya, Panci, manusia aluminium. Nah, itu sebetulnya kalau masih itu Lord atau Prince Rangga yang punya Sunda Empire itu dulu masih hidup, itu sakjane rame itu didebatkan itu, wah pasti viral, itu rame sekali. Sayang kok sudah meninggal ya beliau ya. Ya semua orang pasti meninggal nantinya itu, sepinter-pinternya dia menjaga kesehatan, kemudian dia menjaga diri, membackup diri, mempunyai backing yang kuat-kuat, itu semuanya nanti kalahnya sama Israel. Jadi saya sudah tidak gumun itu ya. Saya juga sudah pernah diberitakan meninggal, sudah ada yang layat ke rumah, ternyata masih hidup. Tahun 2012 berarti saya punya berapa tahun itu bonus. 2012 sudah dinyatakan meninggal, sudah dilayati orang, ternyata sekarang masih ngomong di depan Anda, di depan kamera. Itulah kekuasaan Allah ya. Subhanallah. Jadi ini ya, mendekati tahun Pilpres, mendekati tahun politik ini, ya ini sudah masuk ini tahun politik ya. Istilah cawe-cawe, pokoknya istilah-istilah itu muncul banyak. Terus ini ada pengalian isu, macam-macam. Nanti akan banyak terbongkar. Jadi ini memang tahun-tahun akhir ini ya, ini zaman-zaman akhir ini akan banyak yang terungkap. Allah sedang murka ini. Karena para waliullah juga tidak tinggal diam. Para waliullah itu baik yang masih hidup maupun yang sudah secara fisik sumare, sudah sedo. Itu tidak berkenan melihat Indonesia itu seperti saat ini. Jadi wa makaru wa makarullah. Tolong artikan sendiri karena saya bukan ustadz, krungu-krungu tok biasa. Sidik-sidik ya, memang Allah itu yang maha kuasa ya. Kalau nanti Allah sudah murka akan dibongkar semuanya, sampai tadi yang setinggi-tingginya derajatnya di kalangan manusia, pangkatnya, intelektualitasnya, apapun akan dibongkar oleh Allah. Saya itu pernah dengar. Nah ini karena di TV ya, saya sebutkan aja ya. Di acaranya Kick Andy itu ngundang itu
manusia milenium itu ya, itu dia mengatakan ruh kita harus merdeka, pikiran kita harus merdeka. Terus apalagi satunya ya, ruh, pikiran, kemudian hati kita harus merdeka. Apalagi satunya ya. Ya, nanti ditonton lagi. Sorry, lupa. Biasalah. Al insan mahalul khata' wa nisyan. Ya, itu saya jadi ingat dengan kurikulum merdeka. Di mana di situ disebutkan kenapa semua harus merdeka. Ini bukan kurikulumnya ya, tapi tadi yang dikatakan yang di Kick Andy tadi itu mengatakan bahwa kita itu sampai menafsirkan Al-Quran saja itu harus punya kebebasan. Nah, itu kan sudah ya Allah kuanen. Kelasnya bukan mujtahid kok berani berkata begitu. Makanya kan sekarang ya semua unsur harusnya terlibat itu untuk mencari celah ya. Tidak hanya MUI yang maju, ormas-ormas yang lain ya, yang besar-besar terutama NU, Muhammadiyah itu coba bersuara juga. Ya mungkin ya saya tidak tahu sih apakah itu sudah diwakili oleh MUI kemudian cukup. Biasanya kok kalau dulu kok kayak yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku titisannya malaikat Jibril itu kok tidak hanya MUI tapi ormas juga ikut mengadakan apa namanya itu klarifikasi atau audiensi atau apa itu ya. Maaf ya, tidak akan ngelantur ke sana kemari. Kembali ke Sobat BK Milenial yang sudah diterima di SNBP, SNBT ya, Anda sudah akan menjadi mahasiswa. Nanti yang penting daftar ulang ya, daftar ulang jadi mahasiswa. Ada yang di UIN melalui SPAN PTKIN, ada yang di swasta, ada yang melalui UM ini ya, ujian mandiri juga ya. Pesan saya yaitu tadi, coba kuliah dengan serius. Jangan kemudian baru 1 semester langsung DO atau menDO-kan diri. Nggak usah tiru-tiru bahasanya Rocky Gerung ya. Karena sudah paham ilmunya kemudian saya DO-kan universitas. Diwolak-walik saenake dhewe. Ya. Jadi jadilah mahasiswa-mahasiswi yang baik, yang proaktif, yang dikenal oleh dosen. Jadi nanti IPK Anda insya Allah pasti tinggi. Saya tuh heran ya, tadi ada satu nama disebutkan dari Sobat BK Milenial, katanya saya mengajar 2 tahun tapi saya belum pernah kenal nama itu. Jadi ternyata memang ada sobat-sobat BK itu yang ketika sekolah pun dia diem. Tidak pernah ada masalah, berarti anak baik-baik ya, disiplin mungkin ya. Kemudian tidak pintar juga. Nah ini sing angel. Tidak pernah ada masalah, tidak pintar, dia pendiam sekali. Ya tidak terpantau itulah. Nah itu Anda jangan jadi mahasiswi yang seperti itu. Anda harus proaktif. Saya tuh dulu punya teman tidak begitu pintar, tapi IP-nya bagus. Karena apa? Setiap dosen mengajar dia selalu tanya. Meskipun pertanyaannya kadang konyol, bodoh, diguyu konco-koncone, tidak masalah. Yang penting dikenal, dicatat ya. Kuliah itu tidak hanya presensi, tapi keaktifan. Nah, Anda ketika di kelas kan sudah biasa saya ajak untuk coba maju satu persatu, presentasi individual. Nah, itu adalah pelatihan, itu adalah training. Saya itu pantasnya dosen sih, nggak pantas jadi guru. Tapi ya nggak apa-apa lah, jadi guru juga. Alhamdulillah, itu berkah yang luar biasa.
Ya memang sudah ditakdirkan, ya alhamdulillah kan gitu kan. Kemudian dilaksanakan sebaik mungkin. Ya. Tapi ya sistem pembelajarannya memang begitu, sistem pembimbingannya memang begitu seperti yang Anda kenal. Ini bagi yang sudah subscriber atau follower saya, yang sering mengikuti saya ketika saya membimbing, ketika saya mungkin di WA marah-marah ya, ketika saya bermain peran di status-status saya, ya itu pasti Anda itu kebingungan melihat saya. Memang seorang grandmaster. Grandmaster itu kalau dalam dunia catur kan ada grandmaster ya, ada master nasional, master internasional ya. Itu langkahnya tidak boleh terbaca. Jadi kalian ketipu. Kalau kemudian menjustifikasi saya, oh Pak Freddy ternyata begini, oh ternyata orangnya begitu. Yang jelas memang langkah kita tidak boleh terbaca. Tetapi yang penting fokus. Fokus kepada tadi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hubungan antar manusia juga harus baik, ya. Kalau kita punya maksud tertentu, kadang kita boleh melakukan sesuatu yang mungkin kontroversial, tapi tidak menyimpang. Jangan menyimpang ya. Kita harus tetap pada rel. Nah, setelah orangnya sadar, ya kita istighfar bersama, kita berdoa bersama untuk kebaikan. Jadi ini soalnya saya kok lama ndak bikin konten, jadi saya harus ngobrol yang banyak, ngalor ngidul, ngetan ngulon, wis pokoknya ke atas ke bawah ndak karu-karuan. Yang penting Anda mendengarkan ya alhamdulillah, Anda tidak mendengarkan juga alhamdulillah. Saya itu sudah tidak peduli apa-apa sih. Wong hidayah itu dari Allah. Bukan dari mulutnya saya, bukan dari mulutnya para motivator itu, bukan. Hidayah itu dari Allah. Ya pokoknya yang saya sampaikan, kok ada kebaikan yang tersampaikan bisa masuk ke dalam hati, ya itu semua hanya atas rahmat Allah, ridho Allah. Demikian. Ya, kemudian nih tadi ya, berarti personal branding untuk para mahasiswi baru ya, yang baru nanti September mungkin mulai kuliah, mulai mungkin ada istilah orientasi, kalau dulu ospek ya. Nanti ada biasanya kemah bakti akademik untuk mahasiswa semacam itu. Ikuti dengan gembira, dengan bahagia, seperti yang biasa saya sampaikan. Apa tujuan kita semua di sini? Sukses dan bahagia. Jangan lupa itu. Hidup itu harus sukses. Hidup itu harus bahagia. Nah, kriteria sukses gimana? Ya, pokoknya kita mencapai apa yang kita inginkan. Kalau belum tercapai, itu juga sebuah kesuksesan ya. Tapi mungkin levelnya belum sampai level yang atas atau yang kita inginkan. Tapi itu nanti pasti akan sampai. Tidak mungkinlah seorang tiba-tiba jadi doktor, tiba-tiba jadi profesor. Ya pasti melalui S1 dulu, S2 dulu. Dulunya juga pernah SD, pernah SMP. Itu kan proses ya. Ya level seperti itu. Tidak hanya sukses akademik, sukses di keluarga juga ya. Nah, sukses di karir juga ya, tidak mungkin langsung CEO kan ya. Itu ada orang yang namanya Pak Tri Sumono, itu manusia 4 kuadran itu. Nah, manusia 4 kuadran itu apa ya? Kalau dalam bukunya Robert Kiyosaki itu kan ada 4 kuadran ya. SBI, employee, self employee, investor, bisnis, kemudian investor. Ternyata Tri Sumono dulunya tukang nyapu di Gramedia itu ya. Nah, tapi akhirnya kemudian banyak ilmu yang dia dapatkan ya melalui membaca, baca buku-buku, baca koran-koran. Kemudian dia
sempat menyamar sebagai direktur perusahaan ATK, membuat 5 kartu nama palsu, macam-macam pokoknya. Orang jenius itu kan yang dilakukan aneh-aneh. Kemudian sekarang sudah menjadi pengusaha sukses, ya, Pak Tri Sumono itu manusia 4 kuadran. Dia bekerja mendapat uang, iya, dia investasi juga, iya, dia berbisnis juga, ya, dia juga seorang profesional. Akhirnya pemiliknya Gramedia sudah foto bareng dia, ya, bareng beliau Pak Tri Sumono itu, yang tadinya tukang nyapu di belakang, bagian belakang, ya, akhirnya jadi orang yang sangat sukses dan bermanfaat dan menginspirasi. Salah satunya itu ternak ayam Brahma. Saya ikut-ikutan itu ternak ayam Brahma juga saya, ya. Meskipun indukannya sudah mati semua, tapi anakannya saya masih ada. Dan saya mengembangkan berbagai bisnis, nggak peduli saya. Yang penting saya tetap dengan profesi saya. Nah, ini saya berusaha menjadi manusia 4 kuadran juga. Profesi saya sebagai guru, gurunya guru pembimbing, ya, guru BK. Ya. Saya juga berbisnis di rumah, bisnisnya autopilot. Saya tidak perlu ada di situ, tapi sudah jalan, ya. Tinggal nanti kapan-kapan saya buat franchise-nya, ya. Ya, bisnis ATK, bisnis fotokopian, ya, dan lain sebagainya. Saya juga peternak. Saya mencari telur-telur yang aneh-aneh, ya. Telur ayam pelung, telur ayam bangkok lidi, telur ayam bangkok biasa, telur ayam Brahma, ya. Kemudian telur ayam kalkun, ya, saya tetaskan dalam mesin tetas. Ada merpati, bebek, entok, wis pokoknya macam-macam, ya. Kemudian saya ke perikanan, ya. Ke perikanan saya tidak sendiri, saya berpartner dengan seorang yang sudah expert di bidangnya, ya. Jadi kalau saya sekarang terlihat sering makan iwak, itu hiburan, ya. Itu hiburan. Kadang saya ditanya sama temen, nek rugi priye, Fred? Rugi atau untung urusannya Gusti Allah. Itu rezeki. Yang penting kita ikhlas menerimanya. Nah, kita jalan aja. Udah enggak usah takut, ya. Diupayakan seoptimal mungkin. Kalau diberi rezeki kok untung, ya alhamdulillah. Kok diberi rezeki rugi, alhamdulillah. Jangan pernah menghilangkan sifat Allah Rahman Rahim. Nek untung bersyukur alhamdulillah. Nek rugi muring-muring, Gusti Allah hilang. Jangan dihilangkan. Sifat Rahman Rahim tetap melekat. Meskipun kita diberi untung atau rugi. Nah, ya, sambil ngobrol ada pelajaran-pelajaran begini nih. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Itu juga proses panjang, bisa ngomong kayak gitu tuh tidak sembarangan, ya. Kalau teman saya bilang itu butuh waktu bertahun-tahun, berwindu-windu untuk menjadi seorang pribadi, ya, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Nah, makanya saya itu tidak setuju sekarang ada istilah bullying, pembulian, perundungan. Itu buat apa ilmu seperti itu dikembangkan? Kita itu hanya dibodohi orang-orang barat dengan istilah seperti itu. Akhirnya generasi muda sekarang lemah. Diomongi gurunya situ dibully. Nah, orang-orang seperti saya zaman dulu itu sama guru sampai dibenci, tidak masalah. Tangguh orang-orang zaman dulu itu, soalnya tidak ada itu, tidak ada ilmu yang berbunyi bullying. Nah, itu yang mengembangkan istilah bullying itu siapa? Perundungan itu siapa? Nah, itu akhirnya lemah, sedikit-sedikit pembulian. Anda itu dibodohi dengan istilah-istilah seperti itu. Tidak perlu itu dipikirkan. Kok kemudian saya merasa dibully. Aduh, wes tidak tangguh sama sekali.
Sik sekolahe ora tangguh, sik kuliah ora tangguh, apalagi nanti di dunia kerja, apalagi di karirnya, apalagi di dunia wirausaha, wah gampang baper, sering lapar, ada bosnya caper, percuma itu, jadinya capret, mental capret ya, kerupuk, gampang melempem. Nah itu ya, kembali ke yang tadi. Jadi memang sukses itu ya seperti tadi itu saya sampaikan ya. Kalau kamu sukses sekarang diterima di PTN yang populer, yang hebat, itu belum selesai, Mas, Mbak, Duk. Itu baru start. Kok kamu summa cum laude, hasilnya IPK-nya cum laude, itu belum selesai. Selesainya itu kalau sudah mate. Di dunia selesai. Di alam barzah kita baru mulai dari start. Tinggal matinya tadi husnul khotimah atau su'ul khotimah, kan begitu. Nah, jadi kamu jadi mahasiswa teladan dengan IPK summa cum laude misalkan, masih harus cari kerja kan, masih harus berwirausaha kan, masih harus berbisnis kan, masih harus menciptakan lapangan kerja kan ya. Karena ilmu yang Anda dapatkan selama perkuliahan, apakah itu nantinya bermanfaat untuk kehidupan atau tidak. Nah itu. Jadi begitu. Seperti saya sekarang ini ya wis, saya nikmati apa yang saya jalani ya. Yang penting tugas saya tidak terbengkalai meskipun dengan kondisi yang terbatas. Nek sing ngarep ngenyek ya monggo, tapi ngenyek atau moyok biasanya mondok, rasain kalau ketularan saya ya. Nah, nanti ikut-ikutan kena penyakit yang aneh-aneh, kemudian mate, atau mungkin punya keterbatasan. Pokoknya naudzubillah min dzalik. Mendingan sudahlah kalau lihat hal yang kurang menyenangkan itu, bersyukur bahwa dirinya masih diberi keselamatan, kesehatan, begitu aja. Ya, jadi saya nikmati itu dalam keterbatasan pun, ya tetap mencoba berkarya. Ya. Contoh ini ya, orang-orang yang pintar IT saat itu ketika muncul NFT ya, enggak bisa bikin, tapi saya bisa bikin, kan gitu. Orang-orang yang pintar ngomong enggak bisa bikin YouTube, enggak bisa bikin channel sendiri. Ya, waktu ada pandemi pakai daring itu, ternyata saya bisa bikin channel Sobat BK Milenial. Lucu kan, sing jarine waras marah ora do gawe. Nah, yang di atas saya yang lebih expert yo ada anak-anak muda yang memang bersemangat ya bagaimana membuat channel kimia, channel fisika. Wah, itu kan memang channel matematika, pokoknya pelajaran-pelajaran sing angel ternyata banyak peminatnya karena waktu itu daring ya. Ada yang subscribernya sampai 50 ribuan ya. Ada yang 1000 sekian ya. Ya saya cukup 600-an orang masalah. Wong memang BK itu tidak diminati. Tapi ketahuilah, semua yang do kuliah, yang semua pada kuliah itu semua SMA-nya pasti melalui proses di BK. Ada PDSS ya. BK itu mengisi PDSS dibantu operator ya. Jadi guru sing do medit-medit ngasih nilai itu besok akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Wong nilai ora kulaan tapi medit ora karuan. Wah. Ada guru yang blobo teman saya itu ngasih nilai tinggi malahan disuruh merubah, malah disuruh menurunkan. Sekarang malah mau disuruh mengajar prakarya dan kewirausahaan. Wes pokoknya dunia aneh. Sing sudah sesuai
dengan visi dan misi sekolah, bagaimana nilai itu biar bisa bersaing di SNBP, malah disuruh merubah. Ya stres gurune melaske. Guru yang pelit-pelit sentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Tidak akan tersentuh kalau memang sudah watek digawa sampai ngurek. Jadi memang kalau yang ngasih nilainya medit ya tetap medit, kan begitu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang termasuk hoax. Tidak tahu ini masuk terekam apa enggak, ini saya tidak tahu ya.